Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes banget, kayak orang lagi puasa. Sekali lagi biar tambah berkah majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Al-Fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibu-ibu majelis ta'lim khairun nisa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita di dalam rumahnya Allah ini menuntut ilmunya Allah dijadikan satu amal kebaikan yang menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Masya Allah cuacanya amat begitu sejuk. Memang lebih cocoknya kita lanjut tarik selimut ini. Di rumah saya di Ajinawi dari habis subuh gak berhenti tuh rintik-rintik. Memang tidak deras. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini menambah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Juga kebahagiaan bagi saya kali pertama hadir di dalam majelis khairun nisa. Dan itulah hebatnya ibu-ibu. Padahal kan di Masjid Raya Bintaro Jaya ini udah ada pengajiannya. Tapi di mana aja masjid mesti selalu ada pengajian ibu-ibunya. Itu diantara tanda semangat ibu-ibu kita buat mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. MRBJ punya khairun nisa, saya rasa nggak ada pengajian khairur rijal. Khairun nisa itu artinya sebaik-baiknya perempuan, khairur rijal sebaik-baiknya laki-laki. Karena memang ibu-ibu kalau urusan pengajian tuh paling semangat. Apalagi kalau udah bicarain dress code. Waduh. Sampai ketika pergi ngaji, puyeng, ini kostumnya hari ini ijonya ijo toska apa ijo botol katanya gitu. Ada satu nenek-nenek gak jadi ngaji gara-gara perihal warna dress code-nya.
Kita tanya, nenek kenapa nggak ngaji? Iya Ustaz, saya nyari warna kuning murtad nggak ketemu-ketemu katanya. Saya bilang kuning murtad nggak ada Bu, adanya kuning mustard mungkin begitu. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah tambahkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelakuin amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya menjadi amalan yang wajib. Dan kalau kita ngelakuin amalan yang wajib, pahalanya dikali 70 kali lipat. Saya lihat ibu-ibu, Masya Allah, saya paling demen hadir di dalam majelis ibu-ibu kalau ada mejanya. Nggak tahu tuh buat nyatet apa buat nyender begini ya. Tapi beda. Ketika sudah disiapkan meja itu, maknanya sudah siap. Insya Allah ilmu yang disampaikan dicatat, kemudian share di status-status WhatsApp. Insya Allah. Biar apa Bu? Biar manfaatnya semakin luas. Saya yakin di antara kita semua, insya Allah semuanya min ahlil jannah, menjadi bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang hari ini satu tema luar biasa akan kita kaji bersama. Tema yang memang erat kaitannya dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab-kitabnya para ulama, pembahasan tentang i'tikaf itu masuknya setelah pembahasan tentang puasa. Jadi biasanya nih kalau bahas fikih itu Bu, ya, yang pertama ada fiqhul ibadah. Fikih yang menjelaskan tentang ibadah. Yang kedua ada namanya fiqhul muamalah, yang menjelaskan tentang muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu babnya fikih muamalah. Setelah muamalah ada pembahasannya fiqhun nikah, yaitu fikih yang menerangkan tentang nikah. Setelah nikah pembahasannya tentang fiqhul mawarith, yaitu yang menjelaskan tentang hukum waris. Baru yang terakhir namanya fiqhul jinayat, atau yang membahas tentang tindak tanduk hukum pidana di dalam Islam. Nah, di dalam pembahasan fikih ibadah itu, yang pertama dibahas fikhu toharoh, tentang bersuci, kemudian sholat, ya, kemudian zakat. I'tikaf itu masuknya dalam kitabus syiyam, yaitu yang membahas tentang puasa. Meskipun Bu, menariknya i'tikaf itu, kalau orang engehnya i'tikaf itu ramenya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya i'tikaf itu tidak harus selalu di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, yang namanya i'tikaf itu tidak mesti nginep. Ya, jadi jangan sampai kemudian dalam pikiran kita, memang dalam madhab Imam Malik, dalam madhab yang lain itu, yang namanya i'tikaf harus sehari semalam. Tapi catat, dalam madhab Imam Syafi'i yang namanya i'tikaf boleh meskipun hanya seukuran subhanallah. Orang masuk ke masjid, nanti kita lihat ya definisinya, kemudian dia duduk berdiam diri dengan niat i'tikaf. Lalu kemudian dia berzikir kepada Allah subhanallah, lalu kemudian dia pulang, maka dia sudah dapat pahala i'tikaf. Ustaz, kalau begitu saya i'tikafnya sebentar aja nggak usah pakai nginep. Kira-kira pahalanya sama apa enggak Bu? Beda. Kata para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwasanya pahala itu berbanding lurus dengan pengorbanan kita. Cuma kalau saya menjelaskan i'tikaf menurut mazhab Imam Syafi'i itu ukuran subhanallah sudah dianggap i'tikaf. Makanya di antara pesan guru-guru kita, terutama ibu-ibu nih, dari tadi duduk di sini udah niat i'tikaf belum?
Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum niat. Niatnya gimana Ustadz? Nawaitul i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Nanti kita bakal dibangkitin dan semua amal kita bakal ditampakin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pada hari ini, hari Selasa pagi ini ditampakin amal kita, kok kelihatannya dikit. Teman kita yang duduk di samping kita, padahal dari masuknya bareng, keluarnya bareng, kok amalnya lebih banyak. Kita tanya kepada Allah, kenapa begini ya Allah? Sebab kawanmu ini niat i'tikaf, sedangkan kamu tidak niat i'tikaf. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Bahwa segala perkara itu tergantung dari niatnya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal Ramadan ini udah puasa yang keberapa ibu? Yang ke-6? 6 apa 7? Ada yang 6 ya, ada yang 7 ya. Bahkan ada yang belum puasa sampai sekarang. Mungkin lagi halangan ya, tapi subhanallah Bu, nih ya, kita doa deh sama Allah. Ini kan bulan Ramadan tuh bulan Allah memberikan ampunan seluas-luasnya. Tapi nyatanya nggak semua orang yang Allah berikan umur panjang bertemu bulan Ramadan mampu mengambil ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kadang suka sedih kalau pergi ke tempat-tempat siang hari bulan Ramadan itu, suka ngelihat ya orang-orang yang kemudian tidak berpuasa. Kalau yang saya lihat perempuan, saya punya pikiran mudah-mudahan dia sedang halangan. Lah kalau yang laki-laki gimana? Saya bilang mudah-mudahan kalau emang dia belum masuk Islam ya berarti dia belum wajib puasa. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di awal Ramadan ini Allah kasih ilmunya tentang i'tikaf. Maknanya kita bakal dirizkikan untuk mengamalkan i'tikaf ini. Sekarang coba saya tanya, tahun kemarin ada yang udah ngerasain belum i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan? Pertanyaan pertama, ada yang udah full nggak 10 hari? Berat ya, atau di malam-malam ganjil aja. Biasa malam 27, malam 25, malam 23 itu bagus. Cuman jangan pakai sistemnya Pemda DKI. Sistemnya ganjil genap. Giliran ganjil, ayo kita ke masjid. Giliran genap, kita nongkrong dulu yuk, ayo katanya. Seakan-akan rahmat Allah itu nggak turun di malam-malam yang genap. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah momen emas, prime time-nya ibadah kita selama bulan Ramadan. Amalan yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi sholat zuhurnya kita yang kita laksanain di dalam bulan Ramadan beda nilainya yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Sholat duhanya kita yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan beda nilainya dengan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maka Ramadan itu momen terbaik. Kalau kita punya harapan, ya Allah, saya pengen banget istiqomah sholat duha, maka momen terbaik untuk memulai itu adalah bulan Ramadan. Ya Allah, saya pengen banget istiqomah bersedekah setiap hari, maka momen terbaik adalah memulai di bulan Ramadan. Bahkan dalam salah satu riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau tuh menggambarkan gimana sedekahnya Rasulullah di bulan Ramadan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu kalau sedekah di dalam bulan Ramadan bagaikan angin yang bertiup. Seakan-akan begitu kencangnya angin dan manfaatnya menyeluruh. Jadi Rasulullah itu seringkali dapat rizki dari Allah, lalu kemudian langsung dikeluarkan kepada yang membutuhkan.
Dan saya lihat tuh Masya Allah MRBJ, terakhir saya lihat tuh di Instagramnya udah follow apa belum? Nih ibu-ibu kayaknya nggak main Instagram, mainnya Facebook ini ya. IG juga, Masya Allah ya, mudah-mudahan makin berkah. 1.300 orang, betul ya, yang udah ikut berbuka bersama di Masjid Raya Bintaro Jaya. Sabtu kemarin berapa Bu? 1.500. Bayangin kalau dari 1.500 itu kita punya saham di situ. Dan saham ini nggak ada non profitnya, nggak ada ruginya, insya Allah semuanya bakal jadi saham di akhirat. Makanya pastikan di setiap bulan Ramadan itu kita sudah mengeluarkan sedekah terbaik kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk mencoba mengerti makna i'tikaf sesuai dengan penjelasannya para ulama. Yang pertama, i'tikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri dan menetap. Apapun, dimanapun, siapapun. Secara bahasa, kalau ada orang berhenti, maka dia disebut i'tikaf. Makanya hati-hati. Kalau bapak-bapaknya ditanya, "Pak, kemarin malam kemana? Kok pulangnya telat atau pulangnya pagi?" Dia bilang i'tikaf. Hati-hati, jangan-jangan i'tikafnya bukan di masjid. Sebab kalau menurut bahasa, dia berdiam diri dimanapun tetap disebut dengan i'tikaf. Dan ilmu begini nih saya dapat dari guru kita Al-Maghfur Al-Marhum Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama besar di kota Mekah. Yang mana Bu, ketika beliau meninggal itu, ya nanti kalau yang belum kenal cari tentang beliau ya. Beliau tuh ketika meninggal disolatin di Masjidil Haram, lalu kemudian dimakamkan di mana? Di pemakaman Ma'la. Satu pemakaman dengan ibunda Sayyidatuna Khadijah. Sama tuh, namanya pemakaman Ma'la. Itu dari Masjidil Haram ke pemakaman Ma'la yang jaraknya kurang lebih 2-3 kilo, itu jenazahnya bukan digotong, tapi jenazahnya berjalan di atas orang-orang karena saking ramainya. Itu Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau tuh pernah begini, ngamalin yang namanya tauriyah. Makanya tadi saya bilang, kalau ada kita punya suami atau kita punya teman dia bilang i'tikaf, nanti dulu. Kalau yang dia maksud i'tikaf menurut bahasa, diem-diemnya dia di kafe juga disebut i'tikaf secara bahasa. Abu Said Muhammad itu Bu, punya hubungan kedekatan sama Raja Saudi. Meskipun secara paham punya pemahaman yang berbeda. Makanya banyak tamu yang datang, saking banyaknya tuh ganggu waktu belajarnya Abu Said Muhammad, ganggu waktu murojaahnya Abu Said Muhammad. Makanya kata beliau kepada santrinya gini, nanti kalau ada tamu, kamu kelihatan nih termasuk thalibul ilim ya, termasuk ulama, termasuk santri-santri yang memang pengen ngambil ilmu, panggil saya, persilahkan masuk. Kemudian diajak jalan ke depan kamarnya nih santri yang dipesan tadi. Tapi kalau kamu lihat yang datang nih kamu nggak kenal, bukan dari kalangan ulama, kelihatannya dari kalangan politik, dari orang kerajaan, cuman pengen bicarain urusan-urusan dunia, kamu bilang saya lagi di Jeddah. Baik Abu ya, ini kamu lihat kamar saya, iya. Mulai hari ini kamar saya namain Jeddah katanya. Jadi setiap ada tamu politik, beliau ada di dalam kamarnya, kata santrinya Abuya lagi di Jeddah. Maksud Jeddah adalah kamarnya yang beliau namakan Jeddah. Itu namanya tauriyah. Sama nih saya ajarin ya. Ini bukan ngajarin gak benar, ini namanya tauriyah. Ada teman tiap datang ke rumah ngelus-ngelus paha mulu. Itu tandanya apa Bu? Temen ngelus-ngelus paha, ya, mau minjem duit, gitu ya.
Oh, dicerita panjang lebar, kita jawab, ya Allah. Kadang kan kita dilema, Bu. Betul nggak kira-kira? Kadang minjemin duit itu niatnya nolong, ujungnya bisa musuh-musuhan. Betul nggak tuh? Ya Allah, pas lagi minjem baiknya bukan main. Pas ditagih galakan dia. La haula wala quwata illa billah. Datang kepada kita, ngomong cerita panjang lebar mau minjem duit. Waduh, ini jawab yang aman gimana? Akhirnya dia ingat kajian saya. Jawab aja gini. Maaf ya, sekarang saya bener-bener nggak megang duit, kata dia. Jadi kan kalau megang duit itu duitnya dipegang. Pada saat itu dia lagi nggak megang duit. Cuman mah di lemari ada, cuman duitnya lagi kagak dipegang. Jadi dia nolak mah nolak, tapi nggak bohong. Karena bener dia lagi nggak megang duit. Yang repot adalah kalau yang ngaji ikut, yang ngutang ngaji juga. Lu nggak megang duit, bukannya lagi nggak ada duit kan, dibilang gitu. Karena dua-duanya nggak ngaji. Baik saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara syariat. Ini kalau kita mau lihat rinciannya. Sedangkan secara bahasa, sedangkan menurut syariat yang dimaksud i'tikaf adalah berdiam diri. Ya, ini kalau mau dicatat, berdiam diri dengan tata cara tertentu yang dilakukan orang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu. Ini penting. Di dalam setiap penjelasan syariat mesti mengandung makna yang mengikat. Ini yang ditebelin ini nanti kita jelasin. Ada 1, 2, 3, dan 4. Berdiam diri dengan tata cara tertentu. Jadi bukan sembarang berdiam diri. Ada orang dari awal masuk masjid, judulnya i'tikaf, izin nama suaminya i'tikaf. Sebenarnya cuman pindah tempat gosip. Ada nggak yang begitu? Jangan sampai. Makanya kadang-kadang di antara kekeliruan kita, i'tikaf nih sama besti-bestinya dari awal dia masuk masjid sampai pulang gak berhenti-berhenti ceritain bestinya yang gak ngikut. Ini bukan lagi bermakna i'tikaf, justru menjadikan masjid tempat gosip. Yang kedua, dilakukan orang tertentu, ada syaratnya, diantaranya adalah harus orang Islam. Makanya ya, di antara orang-orang yang dibolehkan masuk ke dalam masjidnya Allah itu syaratnya adalah orang Islam. Orang kafir, karena saya ngomong depan orang Islam semua, dan kafir itu bukan bahasa kasar ya, kafir itu bahasa Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran surat namanya surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau itu disebut kasar, nanti diganti lagi jadi surat non muslim. Orang kafir nggak boleh masuk masjid. Bahkan Madinah dan Mekah itu dilarang untuk orang selain Islam masuk. Cuman Masya Allah, di antara fitnah akhir zaman ini kita mulai lihat. Beredar video-video orang-orang non-Islam udah mulai masuk ke Mekah, entah dengan tipu daya apa, ya padahal secara agama dilarang, secara ketentuan kerajaan juga dilarang, gitu ya. Lah, boleh orang kafir masuk ke dalam masjid diantaranya dengan harapan satu, yang pertama yaitu diharapkannya dia masuk ke dalam Islam. Kita ini punya teman, kita punya tetangga belum masuk Islam, lalu kemudian dia nanya-nanya terus tentang Islam, boleh kapan waktu kita ajak ke masjid. Dengan harapan dia memang punya niatan mau masuk Islam, boleh. Akhirnya dia ngeliat, Masya Allah, di MRBJ luar biasa, terawihnya begini, sedekahnya begini, nuntut ilmunya begini. Akhirnya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di tempat tertentu, kalau tadi secara bahasa dimanapun bisa, kalau di syariah yang namanya i'tikaf itu harus di dalam masjid.
masjid. Bahkan kalau kita nanti lihat ke sini Bapak Ibu-ibu, masjid yang dimaksud itu adalah masjid yang murni. Apa maknanya Ustadz masjid yang murni? Masjid yang sudah diniatkan untuk wakaf. MRBJ, ini pembahasan saya tahun lalu ya, kemarin sudah kemudian kita diskusi dengan DKM. MRBJ sudah diwakafkan. Artinya apa? Kalau kita mau niat i'tikaf di Masjid Raya Bintaro Jaya, maka pahalanya sudah dapat pahala i'tikaf. Lah contoh yang belum diwakafin itu contohnya apa? Masjid-masjid yang ada di mall-mall misalnya. Masjid-masjid yang ada di kantor-kantor, luas, besar, tapi dia nyangkut sama kantor, dia nyangkut sama mall. Yang mana kita yakini itu mesti belum diwakafkan. Walaupun namanya masjid, maka itu tidak bisa dipakai untuk i'tikaf. Sama, ada 3 yang hanya bisa dilakukan di dalam masjid. Yang pertama, yaitu hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Apa Bu? Tawaf ya. Biarpun nih di asrama haji Pondok Gede itu ada Ka'bah juga, cuman kalau orang muter-muter di situ belum dinilai sebagai tawaf. Makanya yang namanya tawaf itu harus di masjid. Masjidnya juga bukan masjid mana-mana, harus di Masjidil Haram. Jangan ke ibu-ibu, benar memang tawaf, tapi tawafnya bukan di Masjidil Haram, tawafnya di Tower Zamzam. Ada nggak? Giliran tawafnya yang ngelilingin Ka'bah, capek Ustaz. Pulang-pulang nih lagi capek-capek, Ustaz, saya ada titipan parfum ini. Akhirnya tawaf di Tower Zamzam. Tawaf. Nih ibu-ibu yang begini juga kalau udah doa, pikirannya mau belanja aja, itu ustadznya mimpin doa juga udah gak kedengeran sama dia. Yang ada pikirannya belanja aja. Itu kan dalam doa tawaf itu ada salah satu doanya Allahumma. Biasa kan jamaah ngikutin tuh. Allahumma inna nas'aluka imanan bika. Ngikutin imanan bika, masih aman. Pas yang kedua wa tasdiqan bika, dia bilang wa tasdiskon, kata dia. Bangetan banget pikirannya udah mau belanja aja. Wa tasdiqan, dia bilang tasdiskon Ustaz, di mana kata dia begitu. Jadi yang ketiga yaitu tempat. Ada namanya musola, ya. Sebenarnya masjid sama musola itu nggak ada bedanya. Yang satu masjid maknanya tempat sujud, yang kedua musola maknanya tempat sholat. Hanya nanti letaknya adalah di mana diwakafkan. Kalau selama belum diwakafkan, maka dia nggak bisa yang kedua sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid hanya bisa dilakukan di masjid. Nanti insya Allah kita bakal sholat hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan sehat panjang umur. Biasanya Idul Fitri itu memang sunnahnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i dilakuinnya di lapangan. Maka ketika kita datang niat mau sholat Idul Fitri di lapangan, nggak perlu kita niat tahiyatul masjid. Saya pun begitu. Ustadz, besok jangan lupa jadwal khutbah Jumat di kantor saya. Oh, berarti sholatnya nih saya pernah ya ada jadwal di kantornya XL, ya gedungnya tinggi tuh di Kuningan, masjidnya lantai 25. Saya punya keyakinan itu mesti nggak diwakafin, karena nanti dia nyangkut sama gedung. Sebab kalau wakaf itu udah nggak boleh dijual beli. Ya, kecuali misal ada pelebaran jalan nanti dipindahkan dan harus semuanya 100% dibelikan untuk wakaf kembali. Tapi kalau dijual beli memang dasarnya adalah untuk bisnis, enggak boleh karena sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jadwal di masjid-masjid kantor itu kita enggak niat sholat tahiyatul masjid. Apa sih maknanya tahiyatul masjid, Bu? Bu, apa maknanya? Tahiyatul masjid. Tahiyah itu artinya penghormatan. Tahiyatul masjid maknanya penghormatan buat masjid. Dan itu hukumnya sunnah. Jangan sampai
nanti ke depannya kita masuk ke masjid itu yang pertama kita lakuin, usahain adalah sholat. Setelah selesai sholat, baru kemudian kita melakukan hal-hal yang lain. Yang terakhir, yaitu dengan niat tertentu. Jadi orangnya udah berdiam diri di tempat tertentu dengan niat tertentu. Itulah pentingnya setiap masuk masjid, mau itu pengajian, mau itu sholat, mau itu hadir rapat misalnya, kita niatin untuk i'tikaf. Makanya Bu, di Masjid Nabawi itu kan banyak tulisan-tulisan, ya, diantaranya ada hadisnya Rasulullah. Di antara salah satu tulisan di tiang-tiang Masjid Nabawi itu, kalau yang ibu-ibu nggak bisa ngelihat, kenapa? Karena adanya di jalur bapak-bapak ketika mau masuk salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa di antara tulisan yang ada di dinding Masjid Nabawi? Tulisannya, nawaitul i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Niat untuk i'tikaf. Makanya di beberapa masjid saya perhatikan sudah mulai itu di dinding-dindingnya atau di tulisan-tulisan yang ada di masjid itu orang diingetin untuk niat i'tikaf. Baik, apa sih di antara kemuliaannya i'tikaf? Ya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man i'takafa 'ashran fi Ramadhan kana ka hajjataini wa umratain." Orang yang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka seakan-akan telah melaksanakan haji dan umroh 2 kali. Masya Allah. Meskipun Bu, di sini dituliskan ya hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif itu bisa dipakai untuk fadhailul a'mal, yaitu untuk keutamaan suatu amal. Yang ngomong begitu bukan Alam Syah, yang ngomong begitu adalah Imam Nawawi. Katanya hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Tapi jangan gara-gara habis 10 hari i'tikaf dipanggil-panggil nggak nengok sama temennya. Ya, kenapa? Karena nggak pakai haji, katanya dia udah haji. Padahal cuman i'tikaf 10 hari. Maknanya bukan kewajiban hajinya udah gugur, tapi pahala haji diberikan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hukumnya, Bu, ya. Mana dia? Baik. Hukumnya ada 4. Yang pertama, hukumnya wajib bila dinazarkan. Ya Allah, kalau aja saya dapat rezeki nih pagi hari, ada yang bawain duit ke rumah saya nazar mau i'tikaf. Bener, ada yang bawain duit. Tuh kalau bener-bener kabarin saya, Bu. Saya pengen tahu orangnya siapa itu ya. Kalau dia sudah nazar begitu, maka i'tikafnya berubah menjadi wajib. Dan pahalanya juga udah beda. Yang tadinya pahalanya sunnah berubah jadi wajib. Tapi nazar ini diantara nasihat para ulama, kadang nazar itu jangan sampai memberatkan kita. Kita kan kalau lagi ada pengennya asal nazar aja, asal ngucap aja. Giliran udah dapat apa yang kita mau, lalu kemudian kita khianat terhadap nazar kita. Makanya jangan kemudian dijadikan nazar itu sebagai satu hal yang mesti kita lakukan. Misalnya, ya Allah, kalau nanti anak saya lulus ya di universitas negeri, saya nazar mau berkorban. Pas banget lagi hari raya Idul Adha. Berkorban dengan kambing 3, ya, kemudian sapi 1, katanya banyak banget. Karena belum terwujud tuh. Giliran terwujud, yang dia beli cuma tusuk sate sama arang doang buat nyate, ya, sisanya nunggu dari masjid. Nggak boleh. Kalau nazar itu wajib dilaksanakan. Ada namanya kafarah nazar, yaitu penebusan terhadap nazar dengan cara berpuasa 3 hari. Jadi jangan dijadiin nazar itu sesuatu yang memberatkan kita. Tapi ada nasihat dari guru saya, Sayyidil Habib Muhammad Amin bin Syah Bakar bin Salim, dan itu selalu saya amalin. Ya, terkait dengan i'tikaf itu,
ketika kita masuk ke dalam masjid, Bu, ya, i'tikaf itu kan hukum asalnya adalah sunnah. Itu hukum asalnya. Dia bisa berubah menjadi wajib kalau dinazarkan. Maka kata guru saya, biar pahala sunnahnya ini naik derajatnya menjadi wajib, maka apa, Bu? Maka ubah niatnya, dinazarkan agar pahalanya menjadi wajib. Caranya gimana? Pas masuk masjid ngomong begini, ya Allah, saya bernazar i'tikaf selama saya berada di dalam masjid fardhu lillahi ta'ala. Jadi ada kata selama saya berada di dalam masjid. Asal kita udah keluar masjid, udah hilang daripada kewajiban kita untuk i'tikaf. Setelah udah kita nazar, yang kedua yang kita lakuin adalah niat i'tikaf. Kalau sebelum nazar kita niatnya sunnah, setelah nazar niatnya kita berubah. Gimana niat i'tikafnya? Nawaitul i'tikaf nazran, ya, karena kita sudah bernazar, atau fardhon lillahi ta'ala, karena hukumnya i'tikaf nazar tadi berubah menjadi wajib. Itu dengan kita niat begitu, kalau lagi di bulan Ramadan pahalanya naik 70 kali lipat. Masya Allah. Itulah maknanya innamal a'malu binniyat, bahwa segala perkara itu tergantung dari niatnya. Kemudian yang ketiga hukumnya makruh, yaitu i'tikafnya perempuan yang menarik penampilannya atas izin suaminya dan aman dari fitnah. Maksudnya apa? Ya, dia tahu udah diizinin nama suaminya, kemudian masjidnya juga aman ya dari fitnah, tapi dia datang i'tikaf udah kayak mau fashion show. Waduh, tasnya dia teng-teng, selendangnya dia pakai, parfum tuh udah sebotol mungkin dia semprot, Bu. Kayak datang mau fashion show. Yang begini ini hukumnya makruh. Apalagi kalau umroh. Saya sering nasihatin ibu-ibu, nanya, setelah jelas nih manasik semua, ibu-ibu nanya, Ustaz, berarti nanti kita ketika tawaf tuh umroh, kita nggak boleh make upan dong Ustaz? Saya bilang, Bu, kalau umroh udah kembali ke setelan pabrik aja, Bu, ya, saya bilang gitu. Kenapa? Karena udah kita jangan mikirin ya gimana nanti alis saya kelihatan, dong Ustaz, biarin. Entar bibir saya begini, biarin. Niat kita cuma dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatin ketika i'tikaf itu udah, ya bukan artinya kita nggak berpenampilan, ya tetap kita pilih pakaian yang bagus, kita berpenampilan yang bagus, cuman jangan menarik perhatian. Apalagi niatnya udah salah. Banyak banget tuh anak-anak muda gitu niatnya biar ketemu lawan jenisnya, janjian sama ukhti-ukhti, janjian sama akhi-akhi. Hati-hati, Bu, sekarang buaya jenisnya banyak. Bukan cuman buaya darat, ada buaya syar'i. Ukhti, nanti tolong bangunin aku sahur ya, katanya gitu. Ya, jadi hati-hati tuh anak-anak kita kalau yang sering di DM begitu orang banyak. Ada lagi anak-anak kita, Bu, hati-hati tuh. Ya, dibilang pacaran nggak boleh, dia pacaran syar'i, gimana? Manggilnya Abi Umi. Anak SD, Bu. Naik angkot nih, kata yang lagi gini, Umi, Abi mau turun di depan ya, katanya. Iya, pas Abi turun itu ya, Umi hati-hati ya. Tuh hati-hati kalau putus jadi janda itu. Habis Abi Umi pacaran Abi Umi, la haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir, Bu, yaitu haram ya. Bahkan i'tikaf itu hukumnya bisa berubah menjadi haram dengan dua penjelasan. Yang pertama tetap sah. Yaitu siapa? I'tikafnya wanita tanpa izin suami, atau suaminya ngizinin tapi khawatir timbul fitnah. Maka nih, dengerin buat ibu-ibu yang masih punya kewajiban terhadap suaminya, yang masih punya kewajiban terhadap anak-anaknya, jangan i'tikaf kecuali sudah diizinkan suami.
Jangan modelnya izin tuh ngabarin. Ibu-ibu mentang-mentang izin-izin, bukan izin dia. Halo Pak, ya kenapa Mah? Pak, aku izin ya mau ke Tanah Abang. Oh iya nih aku udah di Tanah Abang ya katanya. Itu bukan izin Bu, itu namanya ngabarin. Kata lakinya, gue mau ngomong apa ini ya? Dia izin-izin udah di Tanah Abang. Bagaimana ngizininnya? Tapi kalau kayak ngaji gini, ini kan ada pertanyaan menarik juga. Akhirnya ibu-ibu bilang gini, Ustaz, kalau begitu repot banget dong, kita mau kemana aja izin sama suami. Maknanya, kalau suami udah tahu, Pak, aku setiap Selasa pagi ada jadwal pengajian. Udah gitu lakinya udah tahu, oh ya udah diizinin, maka ntar terus-terusannya nggak perlu izin. Kecuali suaminya dinas di luar kota. Ya, pulang-pulang pas banget hari Selasa, Mah, nih aku pulang hari Selasa ya, tolong kamu siap-siap. Ya siap-siap aja, mau ngapain aja. Maka di saat itu suami punya keperluan, ya kita nggak perlu ngaji. Karena menunaikan keperluannya suami adalah bagian dari kewajiban. Jangan kita kira maksiat aja yang punya hawa nafsu, maaf. Ternyata ibadah itu juga punya hawa nafsu. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan dasarnya adalah hawa nafsu. Nih kalau nggak percaya, contohnya, emang gimana sih? Kok bisa ibadah pakai hawa nafsu? Saya alhamdulillah, ya, Allah amanahin semenjak 2015 itu membersamai jamaah umroh dan haji. Karena memang dulu waktu saya kuliahnya di Madinah. Jadi sekalian kuliah, sekalian nyambi ngumpulin duit buat nikah, ibu. Di antara jamaah itu, selalu jamaah ibu-ibu itu merapat ke saya. Dia bilang gini, Ustaz, ini kan umroh pertama saya, Ustaz. Saya dipesan banget itu sama tetangga saya, sama teman-teman saya semuanya, buat nyium hajar aswad katanya gitu. Sebelum akhirnya tuh ibu-ibu nanya, sekarang setiap manasik saya selalu sampaikan, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu terutama, kalau ada yang mau nyium hajar aswad nggak bakal saya temenin, saya bilang gitu. Terutama buat ibu-ibu. Karena apa, Bu? Ya Allah, ibu-ibu mesti tahu, saya pernah ngeliat, Bu, ada perempuan berusaha mau nyium hajar aswad, itu kerudungnya ketarik, akhirnya kebuka auratnya. Dan Bu, jangankan perempuan, saya aja nih yang laki, ya masih rada muda lumayan, itu kalau habis nyium hajar aswad, itu badan rasanya sakit semua, Bu. Ya Allah, bener-bener. Dulu, nih saya boleh cerita ya, dulu nih Bu, sebelum COVID, ya, sebelum COVID itu, setiap habis musim haji, ini misalnya haji nih, kemudian nanti jamaah haji udah pada pulang ke negaranya, itu ada waktu sebulan Saudi menutup semua visa. Ya, jadi buat bersih-bersih semuanya disiapin kembali. Akhirnya apa? Semua jamaah umroh belum ada yang masuk Saudi lagi. Biasanya saya waktu masih mahasiswa menggunakan momen itu. Itu kalau lagi momen setelah haji, itu nyium hajar aswad berbaris. Jadi bukan desek-desekan, tapi berbaris. Karena memang nggak ada lagi jamaah umroh yang lagi datang. Bahkan di Madinah, di dalam Raudhah, itu kita bisa belonjoran. Ya Allah, itu saking nikmatnya. Tapi setelah COVID dan sampai dengan sekarang, habis haji, ini jamaah haji belum pulang, jamaah umroh udah datang. Sekarang juga masuk ke Raudhah itu harus pakai yang namanya tasreh, izin gitu ya. Kemudian, Ustadz saya mau minta tolong nih, kenapa? Soalnya ntar saya bingung kalau ditanya tetangga saya pulang umroh. Ini juga penyakit. Orang pulang umroh ditanyainnya apa? Kemarin nyium hajar aswad enggak? Nah, bingung tuh. Kalau kita jawab, ya Allah, saya kemarin enggak nyium hajar aswad. Wah, rugi banget ya umrohnya, dibilang rugi. Padahal di antara rukunnya umroh itu enggak ada tulisannya nyium hajar aswad. Sekarang bayangin, nyium hajar aswad hukumnya sunnah, auratnya terbuka. Bukan lagi di dalam komplek rumahnya, terbukanya di Baitullah. Apa hukumnya menutup aurat? Wajib. Maka di antara tanda ibadah yang ada hawa nafsunya, mendahulukan yang sunnah ketimbang yang wajib.
Kalau saya ngisi pengajian bapak-bapak, saya bilang begini, Pak, jangan sampai ibadah pakai hawa nafsu. Maksudnya gimana Ustaz? Jangan sampai janda tetangga sebelah dikasih nafkah, istri kagak dikasih nafkah tuh pakai hawa nafsu. Tapi kan Ustaz, ini kan nyedekahin janda sunnah, betul. Mana jandanya dipilih-pilih lagi. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istri catatan kalau dia mau i'tikaf, pastikan suaminya sudah mengizinkan. Yang kedua, semua kewajibannya sudah ditangani dengan baik. Maka saya sering ini Bu ya. Ya, kita memang Masya Allah, saya anak-anak saya masih pada kecil. Kemudian istri ini biasa sampai hari terakhir itu saya terawih muter-muter aja. Kamis besok saya jadwal di sini dari hari pertama sampai terakhir. Sampai saya bersyukur, cuma di waktu yang sama saya sedih. Istri ngomong pengen banget terawih gitu ya. Akhirnya saya bilang sabar, sebab Allah lagi takdirin nih jagain anak-anak dulu. Kalau saya juga di rumah, saya punya tugas dakwah, akhirnya nggak begitu berjalan. Nanti saya bilang insya Allah, kalau lagi kajian di masjid-masjid yang memang cukup baik ya, untuk ada anak-anak kecil, saya ajak, saya bilang gitu. Sampai dia bilang, pengen banget ngerasain vibes-nya Ramadan, kata dia. Saya bilang begini, kalau yang kamu harapkan adalah pahala, Allah sudah memberikan dimanapun saya, sebagai suami kamu, terawih dimanapun saya, Allah kasih pahalanya. Dari mana ini dalilnya? Ketika itu nih orang-orang laki pada masanya Rasulullah semuanya perang ngangkat senjata. Kemudian perempuan nih, sahabat-sahabat perempuan ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita juga pengen dong dapat pahala jihad. Kita juga pengen ngangkat senjata, saking semangatnya. Sebab pahalanya jihad itu luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kalian ridha terhadap suami-suami kalian yang perang, maka semua pahala suami kalian yang berperang dikasih kepada kalian, meskipun di rumah kalian sedang tidur, meskipun di rumah kalian sedang memasak, meskipun di rumah kalian sedang melakukan pekerjaan rumah, tapi argo yang berjalan, pahala yang berjalan adalah pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak Bu? Enak gak? Yang repot suami kita i'tikafnya bukan di masjid. Makanya pastikan suami-suami kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita sudah memahami makna dan juga hukumnya, meneladani kesungguhan Rasulullah. I'tikaf itu adalah sangat istimewa. Enggak perlu kita cari hadis-hadis yang lain, tinggal kita lihat bagaimana Rasulullah i'tikaf. Rasulullah diriwayatkan tidak pernah absen 10 hari terakhir mesti i'tikaf. Lebih luar biasanya lagi Bu, pernah dalam satu riwayat, kalau kita memang kalau ngajar lagi Ramadan begini Bu, rasanya aus banget benar-benar ya. Sinung tadi nggak ada kelas, ini malah lagi puasa semuanya. Bu, di antara ketika menceritakan kisah romantismenya Rasulullah bersama istri-istrinya, selalu yang muncul dalam pembahasan itu di antaranya adalah ketika Rasulullah sedang i'tikaf. Jadi kalau kita mau tahu tuh Bu, ya kan, rumahnya Rasulullah itu nempel sama Masjid Nabawi. Yang sekarang jadi raudhah, itulah dulu masjid pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan di antara mimbarku adalah taman di antara taman surga. Bahkan di dalam penjelasannya ulama Bu, maksudnya taman surga itu apa sih? Yang pertama, maksudnya taman surga yaitu itu tanah taman itu diberikan sebagaimana berkahnya taman yang ada di dalam surga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu raudhah
nanti ketika sudah berlalunya hari kiamat, tanahnya akan diangkat oleh Allah dan dijadikan satu di antara taman-taman di dalam surga. Makanya mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa sholat di dalamnya. Kalau lagi ke dalam raudhah tuh begini, ya Allah, ini saya udah nginjekin kaki saya di taman surga yang ada di dunia, maka izinkan saya menginjakkan kaki saya di taman surga yang ada di dalam surga. Bahkan kata ulama nih, misalnya kita lagi di dalam raudhah nih Bu, kemudian nggak sengaja ada notif nanya, kamu lagi di mana? Terus kita jawabnya, saya lagi di surga. Kata ulama tuh nggak bohong. Kenapa? Karena itu taman betul-betul nanti akan dijadikan taman surga. Makanya nggak heran, ya Allah. Kemarin Bu, ketika kita umroh itu, ya subhanallah, jadwal untuk masuk ke dalam raudhah itu sekarang cuma dapat 1 kali. Udah gitu terkadang suka bikin deg-degan. Ya, jadi izinnya itu suka keluarnya dekat-dekat hari kita udah mau ke Madinah. Bahkan udah mau pulang betul, ya. Cuma alhamdulillah ya Allah kasih takdir masuk ke dalam raudhah dan biasanya itu bagus. Jamaah kita selalu Ustaz pengen ke raudhah walaupun di dalam raudhah tuh waktunya sebentar. Ya kalau dilihat-lihat karpetnya hampir-hampir mirip begini nih, Masya Allah, warnanya hijau. Siang hari ini kita di karpet hijau MRBJ, mudah-mudahan ntar di dalam raudhah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lah romantismenya Rasulullah, ketika Rasulullah i'tikaf, Rasulullah itu i'tikaf nggak pulang-pulang, udah di dalam masjid aja. Cuman karena rumahnya Rasulullah nempel sama jendelanya Sayyidah Aisyah itu sering nyisirin rambutnya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh menyondongkan kepalanya ke arah jendela, kemudian disisirin. Romantis nggak tuh kira-kira Bu? Ya Allah, di sini siapa yang lakinya mau i'tikaf disisirin dulu rambutnya? Ustaz, bukannya saya nggak mau nyisirin, laki saya rambutnya botak Ustaz, nggak punya rambut. Ini mah kalau lakinya i'tikaf dia ngerasa tenang banget. Alhamdulillah, udah nggak ada masak sahur lagi nih, udah nggak ini lagi, ngerasanya tenang banget. Padahal kalau mau belajar romantismenya Rasulullah, lakinya i'tikaf nih 10 hari nggak pulang ke rumah. Datengin dong sore-sore jenguk, ciailah, bawain bekal. Ini papa, aku masakin dengan resep bukan sembarang resep, resepnya resep cinta. Masya Allah. Itu yang begitu insya Allah bersama di dunia, bersama di dalam surga. Amin. Lihat Bu, kebiasaan Nabi selalu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menariknya, di tahun di mana baginda Nabi wafat, yaitu tahun 11 Hijriah, tahun 10 Hijriah, karena Rasulullah meninggal 11 Hijriah itu bulan Rabiul Awal. Maknanya di tahun 11 itu Rasulullah nggak ketemu dengan bulan Ramadan. Di tahun di mana Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah menambah jumlah i'tikafnya yang tadinya 10 hari ditambah menjadi 20 hari. Dan itu nggak pernah Rasulullah lakuin di Ramadan sebelumnya. Seakan-akan Rasulullah sudah mengetahui bahwa itu adalah tahun terakhirnya Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, kita sayangnya nggak tahu ini Ramadan terakhir kita atau kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin, ya, di antara guru kita, ya, gurunya orang-orang Jakarta juga, Sayyidil Habib Hasan, pimpinan Majelis Rasulullah, meninggal tuh lagi awal-awal Ramadan. Ya, kalau nggak salah Ramadan ketiga, ketika beliau sedang ngambil air wudhu mau sholat duha, berdiri di atas sejadahnya, lalu kemudian meninggal dunia. Kita nggak ada yang tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau Allah masih kasih kita panjang umur. Karena kita nggak tahu, maka maksimalin Ramadan yang Allah sedang berikan kepada kita. Jangan biarkan setiap detak dan detik yang berlalu itu hilang begitu saja. Maka Rasulullah, di tahun wafatnya Rasulullah, Ramadan terakhirnya Rasulullah menjadikan i'tikafnya menjadi 20 hari. Ada ulama berpendapat begini. Kenapa? Karena di tahun itu
Jadi Bu, Rasulullah itu punya kebiasaan setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tuh baca di hadapannya malaikat Jibril. Di Ramadan yang berlalu, malaikat Jibril hanya meminta 1 kali putaran gitu ya. Maknanya Rasulullah baca dari awal Al-Quran sampai akhir selesai udah. Tapi di Ramadan terakhir itu, malaikat Jibril meminta Nabi mengulangnya 2 kali. Sebabnya Nabi kemudian beriktikaf selama 20 hari. Di dalam pendapat yang lain, Rasulullah nggak pengen kehilangan Ramadan terakhirnya, makanya Rasulullah pengen i'tikafnya lebih lama menjadi 20 hari. Dan itulah yang kemudian selalu dilakukan Rasulullah, mengencangkan ikat pinggangnya bersungguh-sungguh di akhir bulan. Maaf nih Bu, kalau kebiasaan di kampung saya, mudah-mudahan sih nggak di sini. Itu giliran awal Ramadan ramenya bukan main, betul nggak Bu? Bahkan ada masjidnya kecil, dia bikin seperti tenda gitu ya, buat orang-orang sholat. Masuk 10 hari ada kemajuan, softnya makin maju. Giliran 10 hari terakhir rame tetap, cuman pindah. Ramehnya nih mulai orang berpindah berpergian dari bumi ke matahari Bu. Nyari diskon. Kan lagi diskon tuh 50 plus 20, padahal mah harganya sama aja Bu. Enggak berhenti bolak-balik dari bumi ke matahari, dari bumi ke matahari. Sendal anak yang laki udah, sendal yang perempuan belum. Ini anak semua udah, sendal dia sendiri belum. Akhirnya balik lagi. Padahal kita ngejar itu diskon di matahari, di waktu yang sama 10 hari terakhir Allah sedang mengobral ampunannya. Siapapun yang minta ampun, diampuni nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, kalau bisa, apalagi ibu-ibu yang anak-anaknya udah pada besar-besar gitu ya, artinya udah nggak ada kewajiban lagi masak sahur misalnya, cuman tinggal laki bini aja, bikin program Pak. Udah yuk 10 hari terakhir dua-dua nih kita bersama dua-duanya i'tikaf di masjid, setiap malam di masjid. Ini luar biasa. Ini memang tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Ada jamaah Masya Allah, dia menyadari, dia pikir begini, Rasulullah itu kan seorang nabi, Rasulullah seorang pemimpin, Rasulullah seorang suami, tapi Rasulullah nggak pernah melewatkan momen 10 hari terakhir Ramadan, nggak pernah lewat dalam kehidupannya baginda Nabi. Sayangnya kita justru 10 hari itu sedang sibuk-sibuknya. Ini saya, ya walaupun saya bukan mengingkari, saya dukung ya kebiasaan silaturahim gitu ya. Karena kalau lagi lebaran tuh datang ke keluarga, ke anak, ke kakak, adik lah, kebiasaan kita nih di Betawi gitu Bu ya. Itu Betawi tuh saya ber9 saudara, saya anak ke-8. Itu yang kecil itu kudu datengin abang-abang empok-empoknya, walaupun udah ketemu di rumah orang tua nih. Tuh pagi ketemu di rumah orang tua, ya maunya kita kan udah selesai. Enggak, yang kecil harus tetap keliling. Makanya rumah saya cuma didatengin sama adik saya yang bontot. Mana yang bontot belum nikah lagi. Gitu ya. Alhasil di tahun saya pertama nikah itu saya sempat kepusingan. Ya Allah, saya bilang marjan udah saya beli nih, Hongwan udah saya beli, semua udah buat bawaan itu, ya buat bawaan ke abang-abang empok-empok kita. Semua udah, tiba-tiba nih niat malam mau itikaf, kata istriku ini ternyata Hongwannya masih kurang, marjannya masih kurang. Akhirnya beli lagi. Belajar dari tahun pertama itu saya bilang, kalau bisa Ramadan datang itu urusan begitu-begitu udah rapih semua. Ibu-ibu juga kalau mau beli baju baru, udah Ramadan udah jangan nyari baju baru lagi. Emang masih pakai baju baru emang? Atau nyari apa? Jangan bulan Ramadan. Ramadan itu fokus. Nabi aja yang seorang pemimpin semua urusannya ditinggalin kalau udah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ada jamaah gini, Ustaz, saya nabung dari jauh-jauh bulan Ramadan supaya saya bisa pulang kampung satu keluarga naik pesawat. Itu kan pesawat kalau lagi bulan Ramadan begini harganya naik semua.
Sedangkan kalau dia melalui darat, ya Allah, dulu kan kita pernah baca berita orang yang pulang kampung naik mobil bisa sampai 2 hari tuh di jalan tol, ya saking macetnya semua orang. Dan itu biasanya terjadi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya Ustaz, saya selalu ngumpulin uang, saya naik pesawat siang hari ke kampung saya 1 jam 2 jam, tetap malamnya saya bisa i'tikaf. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Kalau kita pengen mendapatkan balasan surga, kata ulama, al-jannatu mushbalas. Surga itu tidak gratis. Ada harga yang harus kita bayar, ada perjuangan yang harus kita korbankan. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 10 hari terakhir ini kita bisa semua merasakan nikmatnya i'tikaf. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian i'tikaf itu juga dilakukan oleh istri-istrinya baginda Nabi sepeninggalan wafatnya Rasulullah. Sayyidah Aisyah kemudian juga i'tikaf, istri-istri yang lain kemudian i'tikaf, yang mana itu tidak dilakukan ketika Rasulullah masih hidup. Makanya saya bilang tadi, memang jadi perempuan itu luar biasa, butuh hati yang lapang, butuh hati yang bisa menerima. Kadang-kadang wajar perempuan pengen merasakan yang dirasakan oleh orang-orang laki, merasakan i'tikaf, merasakan berperang di jalan Allah, tapi di waktu yang sama ridhonya seorang perempuan itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih Bu, contoh yang paling sederhana. Ada nggak dulu ibu-ibu ngerasa nih, puasa, mana nggak sahur, terus siangnya kerjaan di kantor lagi banyak, pulangnya macet, udah capek banget, lagi duduk mau nunggu azan, tiba-tiba keluar darah haid. Pernah nggak begitu? 5 menit lagi. Ya Allah Bu, 5 menit lagi udah mau buka, keluar darah haid. Itu yang paling kesian tuh suaminya Bu. Sebab tuh cerita seminggu nggak bakal ganti-ganti topik gitu. Ya Allah sayang banget ya, udah 5 menit lagi. Hatinya terus merasa kecewa, merasa sayang-sayang. Padahal kalau dia ridho, udah pasti pahala puasanya dikasih sama Allah. Allah tidak menyia-nyiakan semua amal perbuatan kita. Yang kedua, derajatnya tinggi karena dia ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tetap wajib ganti. Tapi kalau lihat kedudukannya di sisi Allah itu luar biasa. Ya, baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat. Ini masuk fikih lagi. Ada 5. Yang pertama, i'tikaf itu niatnya harus karena Allah semua. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam pergi haji dan umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan juga umrah karena Allah. I'tikaf, puasa, salat, zakat, sedekah, semuanya harus karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, maka amalan kita itu akan sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata celaka dalam menggambarkan orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kok bisa orang yang sholat ini celaka? Kalau sholatnya agar dilihat, dipuji oleh orang lain. Bahkan sholat aja yang merupakan tiang agama, kalau dilakukan karena riya, menjadikan seorang hamba celaka. Maka jangan sampai semua ibadah kita semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus dilakukan di dalam masjid yang sah. Dalam bahasa lain, masjid yang murni. Itulah tadi pembahasan saya. Makanya kalau mau i'tikaf, betul-betul pengen dapat pahala i'tikaf, paling tidak pastikan masjid itu sudah diwakafkan. Biasanya suka-suka masjid ada yang memang naruh di pampang gitu ya. Masjid ini telah diwakafkan, nanti yang tanda tangan biasanya Menteri Agama gitu ya. Itu tanda tuh, diantara tanda sudah diwakafkan. Tapi kalau kita enggak mendapati dan kita belum tahu nih masjid udah diwakafin atau belum, enggak salah kita nanya DKM. Bapak DKM,
saya mau nanya ini masjid udah diwakafin atau belum? Kalau dia jawab alhamdulillah Bu, sejak tahun sekian sudah diwakafkan, maknanya kita sudah bisa niat untuk i'tikaf. Tapi kalau belum, seperti saya ada pengajian di komplek, musola kecil, musolanya kecil, cuman kemudian saya tanya, Pak ini musola sudah diwakafin belum? Kemudian dijawab udah Ustaz, bahkan sudah punya akta wakaf. Walaupun judulnya musola, tapi kalau sudah diwakafin bisa dibuat untuk i'tikaf. Sebaliknya, judulnya masjid, ternyata punya satu keluarga, belum diwakafin, maka belum bisa untuk i'tikaf. Karena syaratnya i'tikaf harus dilakukan di masjid yang sudah diwakafkan. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Makanya perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas tidak bisa i'tikaf. Kenapa? Karena i'tikaf harus di dalam masjid. Yang keempat yaitu harus orang Islam dan juga berakal. Ya, berakal ini maknanya begini. Ya, yang satu sudah balik. Ya. Yang kedua adalah aqil atau berakal. Jadi kalau anak-anak dia belum dapat kesunahan i'tikaf, tapi tetap yang dikasih pahala nanti siapa? Orang tuanya. Yang dikasih pahala walinya kalau dia anak yatim, gitu ya. Yang kelima, durasi minimal. Dalam madhab Imam Syafi'i, asal minimal seukuran subhanallah sudah dianggap i'tikaf. Tapi kalau dibanding Ustaz, yang i'tikaf sejam sama yang cuman setengah jam pahalanya sama enggak? Ya beda. Yang i'tikafnya 1 malam penuh dengan yang i'tikaf hanya beberapa jam pahalanya sama enggak? Ya beda. Karena apa tadi? Pahala berbanding lurus dengan yang namanya pengorbanan. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya jelaskan wanita juga dianjurkan beriktikaf sebagaimana istri-istri Nabi pun melakukannya. Nih, Ramadan terakhir nih saya sering dapat pertanyaan begini. Karena memang kita nih udah kebanyakan dapat informasi di TikTok kita dapat, di YouTube kita dapat, di Instagram kita dapat. Jadi pendapat dari berbagai mazhab tuh masuk kepada kita. Makanya saya sangat sarankan dalam mengambil ilmu fikih satu madhab dulu. Kita di Indonesia nih kebanyakan guru-guru kita madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Bukan untuk fanatisme, tapi untuk memudahkan kita dalam mengamalkan satu panduan di dalam beribadah. Baik, apa pertanyaannya Ustadz? Katanya perempuan kalau terawih itu jangan ke masjid, udah lebih bagus di dalam rumah aja. Sering gak tuh ada yang nanya gitu? Saya jawab begini Bu, ibu ke masjid mau terawih nanya saya, ibu waktu pergi belanja ke Tanah Abang nanya saya apa enggak? Saya bilang gitu. Kan alasannya takut terjatuh ke dalam fitnah. Ke masjid nanya takut terjatuh fitnah. Ke Tanah Abang nggak takut tuh terkena yang namanya fitnah. Ini di mana jalan pikirnya? Maksudnya apa? Satu, catatan, saya sepakat. Kalau memang adanya fitnah, misalnya anak gadis kita di jalan banyak yang godain, banyak yang ngeliatin kembangnya desa dan lain-lain, lebih bagus sholatnya di rumah. Cuman kalau kita jalan paling yang godain mungkin ya nenek-nenek, yang godain mungkin aki-aki. Mungkin Bu ya. Misalnya udah nggak ada fitnah, maknanya kita sudah jauh lah ya, kita sudah di masa yang ya memang udah nggak dalam hal-hal yang demikian, maka saya bilang lebih bagus di dalam masjid. Kenapa nih? Saya kasih tahu. Seringnya kita kalau ibadah sendiri tuh beda rasanya kalau ibadahnya jamaah. Ini kalau tarawihnya di rumah, kita baru mulai ini takbir Allahu Akbar, setan udah goda tuh. Dalam bisikan setan dibikin kita lupa. Ini rokaat yang kedua, rokaat yang ke-8 tuh. Bedanya jauh lagi antara 2 sama 8 lagi. Kadang-kadang pas kita lagi sholat, terus anak kita lagi nyetel TV, kedengeran tuh suara sinetronnya. Kata kita, ntar berhenti dulu mau nonton dulu, ntar iklan nyambung lagi. Terlalu banyak godaan.
Tapi kalau kita lakuin di masjid, Masya Allah, nikmat luar biasa. Makanya apa? Perempuan tetap dianjurkan untuk i'tikaf. Syarat utama harus izin suami. Yang kedua, situasi aman dari fitnah. Lah, kita hidup di zaman, alhamdulillah, perempuan bukan kayak masa-masa terdahulu. Saya dengar tahun-tahun 70, tahun 60 itu perempuan kalau jalan malam mau keluar kota itu nggak aman. Sekarang kita alhamdulillah semua aman, sejauh ini aman ya. Maka jika tidak memungkinkan i'tikaf, maka tetap bisa meraih pahala di dalam rumah. Dengan apa? Sayyidah Aisyah nanya kepada Rasulullah, kalau nih malam Lailatul Qadar apa yang saya lakukan di rumah? Memperbanyak baca doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika i'tikaf, maaf, jangan kita hanya berpindah tempat. Yang tadi cerita asyik dengan teman-teman, i'tikaf bareng teman-teman, cuman pindah tempat, ceritanya sama, narasinya sama. Kalau udah i'tikaf ngomong sesama besti, pokoknya kalau kita udah melangkah di masjid, deh nggak ada cerita-cerita dulu, ntar dah. Mau itu hot banget misalnya, kan gosip tuh ada yang hot, ada yang nggak hot gitu. Bisa taunya di mana? Kalau tuh cerita suaranya makin kecil tuh berarti hot banget itu. Gitu. Sambil bisik, padahal nggak ada yang denger nih. Tahu nggak? Wah, itu udah berarti hot banget itu. Ntar dulu. Pokoknya nih selama i'tikaf jangan ada cerita di antara kita. Apa yang kita lakuin? Satu, tilawatul Al-Quran. Ya, baca. Mau itu surat pendek. Ustaz, saya baru belajarnya bisa surat Ar-Rahman, baca apapun. Semua surat Al-Quran itu punya fadilahnya masing-masing. Apapun yang Allah mudahin bagi kita. Kemudian zikir dan istighfar, terutama mendekati waktu-waktu sahur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, zikir, istighfar, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini dalilnya muhasabah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah dirimu untuk masa mendatang. Maksudnya masa mendatang adalah ketika kita sudah berada di akhirat. Maknanya muhasabah. Ini kita hidup di dunia, apa yang mau kita bawa buat akhirat? Rumah kita sesungguhnya itu hanya 2x1. Mau orang dengan jabatan yang tinggi, mau orang dengan gelar keilmuan yang tinggi, mau orang yang dipandang tempat kembalinya nggak lebih dari 2x1. Bu, saya tanya, jawab yang kompak. Kita sekarang udah ada di tahun berapa? 2026. Iya, dari dulu nih kita hidup sampai sekarang. Saya mau tanya, itu kain kafan ada model baru nggak tuh? Kain kafan model baru 2026 ada kantongnya di sini. Ada nggak tuh kain kafan punya kantong? Nggak ada, Bu. Dari dulu sampai sekarang, bahkan dari masanya Nabi, yang namanya kain kafan hanya selembar kain berwarna putih. Maknanya apa? Nggak ada yang kita bawa, Bu. Kita suka banget sama cincin kita suka banget sama jam tangan kita suka banget sama kalung kita. Nggak ada yang kita bawa. Jangankan rumah, mobil yang mewah, yang melekat di tubuh kita, cincin, jam, kalung, gelang, semua nggak ada yang kita bawa. Maka kita muhasabah, dan Ramadan itu momen muhasabah terbaik. Dan di MRBJ kan ada ya, Qiyamul Lail, biasanya ditutup dengan muhasabah, doa, nangis. Ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Ingat bagaimana susahnya kita untuk sampai di titik ini. Sekarang lihat ibu-ibu semuanya cakep-cakep, Masya Allah. Kerudungnya cakep, gamisnya cakep. Mungkin kalau saya ketemu ibu-ibu 30 tahun yang lalu nggak begini mungkin. Tapi lebih cakep bilang. Lebih cakep lagi. Artinya mungkin sebagian kita baru mulai hijrah, mungkin sebagian kita baru mulai ngaji,
Betapa susahnya kita sampai di posisi ini, kita syukuri kepada Allah. Ya, muhasabah. Yang terakhir, doa yang panjang dan serius. Di antara keseriusan seorang hamba ketika berdoa adalah dia meyakini doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang dia doa kepada Allah, doanya belum selesai, dia sendiri yang merevisi. Ya Allah, tolong tahun ini saya pengen banget umroh bareng sama keluarga anak-anak saya. Itu belum selesai, doanya dia revisi. Tapi kayaknya kalau tahun ini cicilan belum rapih, ya Allah, 5 tahun lagi kali ya. Kita ini doa sama Allah yang nyiptain langit tanpa tiang, nyiptain bumi begini luar biasa. Kalau cuman berangkatin umroh kita sekeluarga nggak ada apa-apanya. Kalau kita berdoa masih ngelihat saldo rekening, kalau kita berdoa masih ngelihat antrian, itu maknanya kita bersandar bukan pada kuasa Allah, tapi bersandar pada kemampuan kita sebagai seorang hamba. Makanya doa di waktu i'tikaf itu jangan. Pokoknya nih sesama kita nih, majelis kita nih, ntar kita insya Allah i'tikaf bareng-bareng. Amin. Pokoknya kalau ada yang ngobrol urusannya bukan urusan agama, sorakin aja. Gitu ya. Nih i'tikaf jangan ada ngobrol. Zikir, baca Quran, muhasabah, doa, jangan ada ngobrol. Makanya saya begini. Ini saya pengalaman lagi. Biasa kita umroh dari Medina ke Mekah tuh kan naik bis ya. Sekarang kan ada kereta cepat. Kalau naik bis tuh 6 jam, 7 jam. Itu luar biasa perjalanan kita dari kota suci menuju kota suci. Perjalanan dalam keadaan ihram. Udah gitu doanya musafir itu mustajab. Saya kasih peraturan, Bapak Ibu. Kalau di dalam bis saya perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, pilihannya cuma 2. Yang pertama, talbiyah, zikir, sholawat. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan pernah capek-capeknya. Tapi kalau udah capek, pilihan kedua, tidur saya bilang. Apa Bu? Tidur. Jangan ada pilihan yang ketiga. Kadang-kadang tuh perjalanan jauh akhirnya basa-basi nih. Karena memang baru ketemu nih, duduk sama orang lain gitu basa-basi. Niatnya sih pengen cuman basa-basi. Dia mulainya begini lagi, Bu. Saya lihat-lihat tuh Lesti lagi umroh ya, kata dia begitu. Akhirnya Lesti nyambung terus. Akhirnya gosip semuanya. Ini jangan dimulai ketika sedang i'tikaf. I'tikaf jangan ada ngobrol. Tentunya nasihat buat saya. Kadang-kadang kita terpancing. Tapi kalau udah sama-sama ngaji gini Bu, ngobrolnya antar aja ya. Kalau kita udah rapi i'tikaf, dengan begitu itu diantara amalan cerdas saat kita i'tikaf. Terakhir, sebelum tanya jawab, kalau memang ada, ini amalan silahkan diamalin, datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan buat istrinya Rasulullah, Bu. Di antara istrinya Rasulullah itu ada yang namanya Sayyidah Juwairiyah bintul Harith. Beliau nih dipuji sama Sayyidah Aisyah, ya istrinya Rasulullah, ini hebat ya. Jadi kalau kita baca kisahnya Sayyidah Juwairiyah, itu tercantum pujiannya Sayyidah Aisyah. Yang mana Sayyidah Aisyah itu adalah juga istrinya Rasulullah. Itu kan luar biasa, Bu. Jarang kita lihat ada orang punya istri 2, istri pertama muji istri kedua, istri kedua muji istri pertama, itu jarang tuh. Itu zona berbahaya itu gitu ya. Tapi Rasulullah ngasih contoh, istrinya Rasulullah Sayyidah Aisyah muji Sayyidah Juwairiyah. Walaupun Sayyidah Aisyah juga punya rasa cemburu, pasti semua perempuan punya rasa cemburu. Kata Sayyidah Aisyah, Sayyidah Juwairiyah ini diantara perempuan yang paling berkah. Kenapa? Karena ketika beliau masuk Islam, Bu, beliau ini diantara anaknya seorang pimpinan. Ketika Rasulullah berperang bersama ayahnya, kemudian Rasulullah menang, ditawan. Ya, semua nih yang kaumnya Sayyidah Juwairiyah jadi tawanan perang. Akhirnya kemudian apa? Dengan ayahnya dinikahkan kepada Juwairiyah. Sayyidah Juwairiyah memohon gini, Rasulullah, kira-kira bahasanya begini, tegakah engkau kalau saudara-saudaraku istrimu ini menjadi tawanan-tawanan? Akhirnya gara-gara beliau, semua tawanan itu dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam Islam. Kayaknya kata Sayyidah Aisyah,
Tidak ada perempuan yang paling banyak berkahnya dibandingkan dengan Sayyidah Juwairiyah. Dan beliau dikenal sebagai orang yang demen ibadah. Di antara ibadahnya beliau tuh begini, Bu. Nih boleh kita tiru. Setiap Rasulullah lagi kedapatan jadwal di rumahnya Sayyidah Juwairiyah, Rasulullah tuh berangkat ke masjid kadang sebelum subuh, maknanya sebelum azan berkumandang. Pas Rasulullah lagi mau ke masjid, itu Sayyidah Juwairiyah udah berada di atas sajadahnya. Allah, ini kalau istri udah mulai begini luar biasa. Melihat nih Rasulullah, akhirnya Rasulullah pergi ke masjid. Rasulullah kemudian i'tikaf di masjid sampai waktu syuruk. Rasulullah sholat syuruk, pulang ke rumah, Sayyidah Juwairiyah masih di atas sajadahnya. Perempuan zaman sekarang begitu juga. Sekarang banyak istri-istri yang Masya Allah jam 12 malam tuh di atas sajadahnya. Bahkan banyak dari mereka yang mukanya tuh mengeluarkan cahaya. Ternyata lagi perang belanja online. Kata lakinya, ini binimu ngapain itu? Ya, lagi di atas sejadah, mukanya bercahaya, ternyata lagi perang tuh. Kalau jam 000 itu diskonnya banyak, Pak. Ya Allah, kirain lagi doa sama Allah gitu ya. Ketika Rasulullah mendapati Sayyidah Juwairiyah masih di atas sejadahnya, ditanya sama Rasulullah, wahai istriku, ini kamu dari tadi saya pergi ke masjid, kemudian sampai saya pulang ini, ya kira-kira kalau subuhnya jam 4, jam 5, jam 6, ya kira-kira waktu syuruk 6:30, nyampe rumah kira-kira jam 7, itu berapa jam? Kamu masih ini di atas sejadah, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kemudian apa, Bu? Rasulullah ngasih amalan, ya ini nanti bisa diamalkan. Kata Rasulullah gini, maukah kamu aku kasih bacaan yang kalau kamu baca ya 3 kali itu pahalanya sama seperti kamu duduk dari awal sampai waktu syuruk ini. Ya, ini nanti diamalin ketika i'tikaf. Ini amalan dari Rasulullah. Ikutin setelah saya, kita baca bareng-bareng setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Kita udah dapat pahala duduk dari sebelum subuh sampai waktu syuruk. Inilah yang saya diajarin untuk kita memperbanyak zikir-zikir yang diajarin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, kita cukup baca doa ini 3 kali, Allah kasih pahala yang begitu luar biasa. Itulah diantara kelebihan orang yang belajar dengan orang yang belum belajar. Mudah-mudahan ya kita bisa tutup ya pengajian kita ini dengan insya Allah jangan sia-siakan 10 malam terakhir tanpa kesungguhan yang mendalam. Target utamanya adalah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin pertanyaan yang dibatasi saja ya. Nah, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ustaz mau tanya. Silakan. Ini kan kalau kita mau nonton tapi pasti kan nanti siapin sahur ya. Nah, pilihannya bagaimana? Misalnya kita udah ada dengan bangunnya misalnya pakai soto, apakah pilihannya 2 rakaat tapi khusyuk doanya panjang, atau 8 rakaat plus witir lah ya, atau 8 rakaat tapi suratnya pendek gitu, terus doanya ya setengahnya misalnya. Kedua, kalau misalnya
Kan saya pernah dengar bahwa sholat itu boleh sambil melihat mushaf, misalnya pakai tripod gitu ya Pak Ustaz. Itu boleh nggak sih sambil nerusin tadarus kita? Gitu, misalnya kita tadarus nih, tadarusnya sampai Al-Baqarah ayat berapa gitu, terus lanjut dibaca pas sholat. Nanti habis sholat kita terusin tadarus kita ini. Itu aja sih Pak Ustaz. Masya Allah. Langsung saya jawab ya. Baik, Ibu, ya tadi pilihannya adalah bagaimana kalau waktu sempitnya, yaitu pilihannya antara sholat ya ringkas, doanya panjang gitu ya, atau sholatnya banyak rokaatnya, pendek-pendek, doanya juga sekenanya. Jawaban saya begini, dua-duanya bagus. Mana yang ibu lebih dimudahkan, maka lakukan itu. Ini sama aja pertanyaan, gimana Ustadz terawih rokaatnya 20, lalu kemudian bacaannya pendek-pendek, dengan rokaat 8 bacanya panjang. Saya bilang dua-duanya bagus. Tapi muncul lagi pilihan ketiga, rokaatnya dikit, bacaannya juga dikit. Boleh nggak? Boleh. Pokoknya apa yang Allah kasih kemudahan kepada kita, satu amal ibadah lakuin. Bahkan ibu nanya begini aja itu udah taufik hidayah luar biasa. Berapa banyak perempuan mikir antara masak mau sholat dulu gitu ya. Cuman pesan saya, ini nggak hanya di luar, nggak hanya di dalam Ramadan. Gini ya, saya mau jelasin singkat, mudah-mudahan bisa Bu. Kita kan kenal namanya sholat tahajud gitu ya. Dalam pembahasan jelas ya. Saya gedein dulu deh. Baik, tahajud ya itu sebenarnya semua sholat yang kita lakukan setelah dua. Yang pertama setelah sholat isya, yang kedua setelah bangun dari tidur. Makanya tahajud itu sendiri maknanya berjuang bangun dari tidur. Artinya pertanyaannya adalah gini, Ustadz, saya mepet dengan waktu subuh gitu ya, katakanlah 10 menit lagi. Itu dia nanya, mendingan saya sholat tahajud atau saya sholat witir? Nah, ini sering juga nih ditanyain. Maka jawaban saya, pilih sholat witir. Kenapa? Karena kalau dia sudah sholat isya dan dia sudah bangun dari tidur, maka witir yang dia lakukan akan masuk ke dalam golongan tahajud, meskipun tanpa diniatkan tahajud. Karena yang namanya tahajud itu dua, sholat isya dan bangun dari tidur. Ada orang gak tidur tuh malam, terus dia mau sholat hajat, sholat sunnah, boleh silahkan. Tapi kalau dia niat sholat tahajud belum bisa. Kenapa? Karena syaratnya harus bangun dari tidur. Makanya saya bilang kalau waktunya mepet, pilih sholat witir. Kenapa? Karena derajatnya witir itu tinggi. Ada 3 yang tidak ditinggalkan Rasulullah: sholat duha, sholat witir, dan puasa ayyamul bid. 13, 14, 15. Itu nggak pernah ditinggalin Rasulullah, baik dalam keadaan safar lagi berpergian atau Rasulullah nggak berpergian. Daripada dia ngejar tahajud, lalu kemudian waktunya udah subuh nggak dapat sholat witir, ya mendingan sholat witir. Karena witirnya asal dilakukan setelah ini 2, dia masuk ke dalam golongan tahajud. Ini yang harus dipahami. Gimana? Nah, bagus. Gimana? Itu kan kalau Ramadan. Kalau Ramadan kan kebanyakan kita udah witir bersama imam. Ya berarti tinggal pilih, ya langsung sholat tahajud. Ini kalau pilihannya di luar Ramadan. Kita belum witir, waktu hanya tinggal 10 menit. Yang ditanya pilih tahajud atau witir, belum witir. Saya dengan yakin menjawab witir, karena itu bagian dari tahajud. Kemudian ini menarik. Yang kedua, ya pertanyaan yang kedua adalah apa ya? Saya lupa. Ingat nggak? Tadarus, Masya Allah. Bu, kenal Imam Syafi'i? Kenal Bu? Kenal di mana? Coba yang jawab kenal, saya tanya. Imam Syafi'i itu Bu, itu bukan nama aslinya. Syafi'i itu nama kakeknya, kakek kelima lagi. Kenapa beliau dipanggil Syafi'i? Karena paling mirip sama kakeknya. Ya, mirip ilmunya, mirip akhlaknya, mirip semuanya, makanya dipanggilnya Imam Syafi'i. Namanya beliau siapa? Muhammad bin
Idris. Ini namanya beliau Muhammad. Nama beliau itu Muhammad bin Idris. Kakeknya namanya Syafi'i. Dikenali dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap datangnya bulan Ramadan selalu menghatamkan 60 kali hataman. Ustaz nggak salah ngomong apa saya salah dengar? Ustaz? Enggak salah. Saya nggak salah ngomong, ibu nggak salah dengar. Berapa bu? 60 hatam. Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan bu. Ini kalau 60 kali hatam berarti setiap satu hari hatam berapa kali? 2 hatam. Ini kalau ngelihat 2-nya kecil. Kalau ngelihat jusnya berarti berapa jus? 60 jus bu. Itu kita nyebut jus melon, jus mangga, jus pisang 60 kalinya udah pegel. Allahu Akbar. Emang kalau baca ceritanya ulama kadang-kadang gak masuk akal. Tapi ini yang disebut dengan keberkahan waktu. Ini bukan dongeng. Diceritain dari ulama ke murid sampai dengan kepada kita. Baik. Apa jawaban saya? Imam Syafi'i ini belum sampai di sini. Beliau menghatamkan 60 kali hataman. Tentu ini mudah bagi beliau dengan arti beliau itu sudah hafal Quran semenjak usia 7 tahun. Gitu ya. Kata muridnya, beliau menghatamkan 60 kali hataman ini, hatamnya di dalam sholat. Bahkan bu, ya Allah, makanya cerita ulama itu kadang ngasih motivasi ke kita, ini kayaknya masih jauh banget. Baik, Imam Abu Hanifah, ini imam mazhab juga, dalam satu riwayat dikatakan beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Dia mau udah gak masuk akal deh bagi kita. 1 rakaat. Ada jamaah, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya paling gak udah hatam nih Ramadan ini 5 kali hatam. Masya Allah. Saya kaget banget soalnya kagak ada potongan ini jamaahnya. Ya orangnya gak ada potongan hatam. Kata di soalnya saya dengerin Ustaz, katanya kalau baca kulhu 3 kali seperti hatam Al-Quran. Bener bu, emang itu bukan saya ngomong. Orang baca kulhu 3 kali dapat pahala hatam Al-Quran. Cuman kalau dikata dia udah hatamin Al-Quran ya belum, tapi pahalanya udah. Imam Syafi'i semua membaca di dalam sholatnya, maka jawabannya boleh dan itu bagus banget. Ya, malah saya mau ngajarin begini. Ya, ini kita tuh kan memang belum belum familiar dengan orang yang sholat sambil baca Quran, gitu ya. Pertama, sekarang udah banyak tuh Quran tahajud, udah ada tiangnya, udah ada Qurannya gede-gede gitu. Artinya kalau kita lagi sholat sambil baca tuh kebaca boleh. Baik. Kemudian kalau misalnya nggak ada, yang ada hanya Quran ya, jadi caranya begini. Ya kalau bisa begini. Ini kan kita sholat nih, ini meja. Katakan nih Quran ya. Allahu Akbar. Selesai baca Fatihah, kita ambil Qurannya, kita baca. Nanti giliran kita mau ruku, kita taruh. Nanti kita udah berdiri lagi, kita ambil lagi. Gerakan ini mengambil Al-Quran di antara gerakan yang dima'zurkan, dibolehkan. Jadi nggak jadi masalah. Atau ya mau pakai Quran yang kecil. Ada juga yang matanya masih ngeh, Qurannya taruh di kantong, ntar giliran mau baca, buka lagi, baca. Dan ini dilakuin biasanya sama yang di belakang imam. Belakang imam tuh kan punya tugas ngoreksi imam. Dulu kita nih sebelum COVID, itu taraweh di Nabawi di Masjidil Haram setiap malam itu 1 juz. Setiap malam 1 juz. Dan itu sampai sekarang masih ada. Kemarin saya lihat Ustaz Fawaz ngisi di sini ya. Itu di masjidnya beliau, karena rumah saya dekat, di masjidnya beliau sampai sekarang tarawehnya setiap malam 1 juz. Nah itu kan namanya imam baca dah lupa-lupa. Biasanya yang di belakangnya itu megang Quran untuk ngoreksi bacaan imam. Kalau salah langsung dia koreksi. Boleh. Bahkan ya bukan anjuran. Jadi nanti jangan dibilang Ustaz Alam yang ngajar, bukan. Kalaupun kita mau baca lewat handphone bisa. Cuman repotnya handphone ada notifikasinya. Entar awalnya kita baca Quran, ujung-ujungnya baca WhatsApp lagi. Ada iklannya lagi gitu ya. Jadi jawaban saya bagus.
Ya, terusin tadarus kita di dalam sholat. Dan Quran yang dibaca di dalam sholat, nilai pahalanya beda dengan yang dibaca di luar sholat. Cuman, karena ibu ya, kalau bapak-bapak saya bilang gini, bapak-bapak, jangan baca tadarus Qurannya lagi jadi imam sholat. Kepanjangan sian makmumnya. Ya, kalau mau lagi tahajud gitu ya, lagi sholat sunnah, lagi sholat yang lain-lain silahkan. Jelas ya jawabannya? Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan, saya maaf ya Ibu ya, kalau agak banyak dikit ya, tapi pendek ya. Agak banyak. Ya. Banyak pendek. Yang pertama Pak Ustadz, ini sudah dilakukan setiap hari ya Pak Ustadz, menarik sekali bagi saya. Yang pertama tadi tentang masalah hutang piutang. Ya, misalnya dengan saudara kah, dengan teman kah, dengan siapa saja, dia meminjam, kita pinjamkan, kita dikatakan baik, tetapi setelah jatuh tempo kita nagih, dia marah. Ya, kemudian untuk berikutnya dia minjam lagi. Tadi kata Pak Ustadz, boleh kita katakan, maaf saya saat ini tidak memegang uang, tetapi pada kita ada uang Pak Ustadz, tapi kita tidak meminjamkan. Apakah itu dosa? Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz ya. Kita adalah uang sedikit, tapi tidak meminjamkan lagi karena ujung-ujungnya berantem. Ya itu ya Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, kita berbohong demi kebaikan itu bolehkah atau berdosa? Kemudian yang kedua Pak Ustadz tentang nazar. Tadi nazar kalau kita ucapkan, kalau sesuatu apa kita cita-cita kita sudah tercapai, apakah anak kita berhasil, apakah kita dapat mantu dan lain sebagainya, saya akan nazar 3 kambing dan 1 ekor sapi. Tetapi setelah cita-cita itu terkabul, tapi diindahkan hanya tusuknya aja ya. Jadi pertanyaan saya tentang nazar ini Pak Ustadz, misalnya kita bernazar, ya Allah kalau anak saya begini, saya nazar puasa atau sedekah kepada anak yatim piatu, tapi tidak kita sebutkan nominalnya. Ya Pak Ustadz ya, berapa kemampuan kita? Yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang sangat penting sekali Pak Ustadz, tentang iktikaf. Ya, iktikaf ini Pak Ustadz kan harus kita lakukan 10 hari terakhir. Seperti saya nih Pak Ustadz ya, misalnya di MRBJ kita udah ikut cuman dapat 6 hari atau 7 hari. Setelah itu mudik Pak Ustadz, kita mudik karena kampung halamannya jauh Pak Ustadz ya, jadi naik mobil. Berarti saya tahu ya Pak Ustadz udah dicari masjid di pinggir jalan itu, tapi orangnya nggak ada Pak Ustadz. Kita ingat nih sama keluarga aja berempat beranak ya, anak 2 suami 1, kita mau iktikaf tapi nggak bisa Pak Ustadz. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Karena kita tahu iktikaf itu harus 10 hari. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masalah hutang piutang ya, ini bukan hanya permasalahan jamaah, tapi bahkan di kalangan ustadz, kiai, semua ada. Bahkan saya punya pengalaman ringkas begini. Tetangga saya tahu saya ustadz, ya tahu dah. Pernah kerja juga gitu di rumah. Kemudian ngomong ke istri saya gini, kata dia, Umi, tolong dong ngomong ke ustadz pinjam KTP-nya. Katanya dia mau buat minjem uang di online, nanti ustadznya dikasih 5 juta. Saya bilang nih orang salah orang banget ini. Udah satu hal itu riba, yang kedua saya juga ogah KTP saya dipinjem. Akhirnya saya bilang saya tolak gitu, yang pertama. Yang kedua, kalau yang ditanya tadi terkait tauriyah, ya kalau mau tahu nanti silahkan dicari. Namanya tauriyah. Ya. Ini kita nggak masuk dalam kategori berbohong, tapi kita menjawab satu hal yang umum tanpa mendefinisikannya. Kecuali kita dicecer tadi, maaf ya saya lagi nggak pegang uang. Ya ini kata Ustadz Alam ya katanya gitu. Nggak megang sekarang apa nggak ada. Itu nanti kita ujung-ujungnya ketahan. Tapi kalau kita kemudian
sampai di situ dan dia kemudian pulang, kita nggak masuk ke dalam kategori berbohong. Dengan catatan tadi, yang kita maksud dalam hati kita adalah tidak memegang uang di dalam genggaman kita, dan itu nggak ada soal. Yang kedua, yang selanjutnya, meminjamkan orang itu bukan babnya kewajiban. Dia itu adalah babnya at-tabarru'at, yaitu bab kebaikan, kedermawanan. Kecuali yang kita pinjemin omong orang udah darurat gitu ya, orang udah sampai mau meninggal dan seterusnya, itu lain lagi. Tapi dalam minjam-meminjam, babnya adalah sunnah. Artinya apa? Tadi saya bilang, nih orang minjem udah bukan sekali dua kali. Yang pertama masalah, yang kedua lebih masalah, dia datang lagi yang ketiga pasti tambah masalah. Maka kalau kita punya keberanian, ketegasan menolak dengan tegas, itu bagus. Tapi kalaupun enggak, ngomong aja, mohon maaf ya, uang saya sekarang nggak ada yang saya alokasiin, bisa dipakai untuk minjem nih. Kan gitu bisa juga. Kita ada uang, cuman bukan buat dipinjemin. Dan itu nggak ada soal, dia juga nggak perlu kita kasih laporan, nih laporan begini dan seterusnya, gitu ya. Udah cukup sampai di situ. Dan itu, dan saya ini tentu ya boleh diamalin atau enggak. Kadang kalau ada teman saya minjem, walaupun nggak banyak, terus kita ukur nih, saya kira-kira kalau tuh duit nggak dibayar, saya bisa ridho apa enggak gitu ya. Misalnya gini, orang minjem duit ke kita 5 juta. Ini kalau sampai ujungnya kagak beres, nggak dibayar, kita bisa ridho nggak? Karena kalau sampai kita nggak ridho, jangankan pahala, hati kita runyem aja. Betul nggak? Lah kan kita mau nolong, kok jadi hati kita yang runyem? Tiap lewat rumah dia buang muka, dia juga begitu, udah kayak kita punya salah sama dia. Betul nggak kira-kira? Kalau kita belum bisa ridho tuh 5 juta, lihat. Kira-kira kita berapa sih ridhonya kalau sehingga dia pakai terus kita nggak perlu nuntut, misalnya katakan 500.000, 100.000, ya udah pakai aja nih, gua nggak ada segitu, bilang gitu ya, kalau orang Betawi nih, gua nggak ada, cuman nih ada segini, lu pakai aja dah gitu. Yang mana kan kita nggak bener-bener menolak dia, tapi kita membantu kalau memang itu darurat. Dia bilang ibunya sakit begini dan seterusnya, kita bantu dengan kemampuan sekadarnya kita, gitu ya. Jadi urusan di sini, kalau tadi yang ditanya tauriyah ini bukan bagian daripada berbohong. Ya, kalau dia tidak didefinisikan terus, maka dia nggak masuk kategori bohong. Baik. Yang kedua, terkait i'tikaf dulu deh, saya jawab tadi. I'tikaf tidak harus 10 hari tadi dulu, ya. Tapi kalau untuk dapat fadilah 10 hari, ya tentu kita bisa mulai dari hari pertama. Yang kedua, nih Ibu bagus. Kalau ibu sudah rutin setiap tahun selama di MRBJ ngikut terus kemudian di satu malam ibu mudik dan tadi udah nyari masjid dan seterusnya, walaupun ibu berada di dalam mobil, tapi ibu mengisi dengan sebagaimana ibu sedang i'tikaf, ya baca Quran, ya zikir, tentu dengan wudu ya, kalau baca Quran, sholawat dan seterusnya, berdoa kepada Allah di dalam mobil itu, tetap Allah kasih pahalanya. Tapi syaratnya istiqomah dulu. Sama nih kayak pengajian ibu-ibu nih. Ini kan ibu-ibu ngaji nih, yang istiqomah satu kali waktu nggak bisa hadir. Misalnya ada urusan, walaupun dia lagi urusan, tapi karena dia istiqomah tetap dikasih pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman syaratnya apa? Istiqomah. Yang kedua apa tadi soalnya? Saya lupa. Hah? Yang kedua apa tadi? Udah semua ya? Oh, nazar, Bu. Nazar nanti kalau mau bahas pembahasan nazar bisa. Nazar itu hukumnya wajib kalau hal-hal yang memang disyariatkan. Tapi kalau enggak gini. Nih pokoknya gua nazar nih, kalau kagak dipinjemin gua mau santet nih misalnya. Oh, itu haram. Justru jangan dilakuin. Baru dia nazar aja udah dosa, apalagi dia dilakuin. Nih pokoknya kalau enggak dikasih gua mau curi aja duitnya, haram. Tapi dalam bab semua ibadah hukumnya adalah menjadi wajib, ya. Gimana? Saya bilang gini, Bu, sebenarnya orang nazar itu orang yang nggak yakin sama Allah. Ya enggak? Dia kan kayak sedang lagi gambling sama Allah. Nih Allah, kalau engkau kasih, saya kasih puasa saya. Kalau engkau nggak kasih, ya saya nggak puasa. Coba sekarang mindsetnya dibalik. Jadiin amal soleh kita itu sebagai wasilah doa kita terkabul. Dibaliknya gimana? Kan ini kalau nazar kan gini, ya Allah,
Kalau engkau kabulkan ini, saya puasa. Itu kan jadi kita nantang. Walaupun sih enggak apa-apa. Dalam pembahasan azan enggak ada soal. Tapi dibalik, ya Allah, saya sudah puasa. Dengan puasa ini, kabulkanlah doa saya. Waduh, itu cakep. Itu kita udah next level. Maknanya apa? Justru kita yang mempertaruhkan diri kita dulu, baru kemudian Allah yang mengabulkan. Bukan sebaliknya. Allah tuh kagak butuh puasa kita. Allah kagak butuh sedekah kita. Allah kagak butuh nazar kita. Tapi kita yang membutuhkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Nanti insya Allah lanjut lain waktu, sebab saya ada kajian zuhur lagi nih. Ya, kita tutup doa ya. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berwasilah bermunajat dengan kajian ilmu kita yang mulia nih. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh, solehah. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang sudah lalu. Allah jadikan kita bisa i'tikaf, bisa berpuasa, bisa tarawih, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة اشفع لنا بشفاعة القرآن، اشفع لنا بشفاعة رسول الله. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا يا ربنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا بالصيام والقيام وقراءة القرآن وارزقنا ممن يستحق ليلة القدر. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ibu-ibu yang saya